Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Suada dari kelas IF2A dengan NIM 211420083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 OC layer. Pertama-tama, sebelum menjelaskan mengenai apa saja 7 OC layer, kita akan memperkenalkan dulu apa sih OC itu. OC atau yang memiliki kepanjangan Open System Interaction diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke apa sih yang menjadi bagian dari 7 layer OC. Yang pertama itu ada physical layer, di mana ini berguna untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti internet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Lalu yang kedua ada data link layer. Nah, data link layer ini memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama itu untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya Media Access Control Address atau MIC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi seperti EAA X02. Membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MIC. Fungsi LLC adalah menyiapkan sebuah pentransmisian kembali dari kegagalan paket ketika terindikasi. Sedangkan fungsi lapisan MIC adalah sebagai mengkoordinasikan akses langsung terhadap lapisan fisik dengan tergantung metode media access. Access controlnya seperti Carrier Sense Multiply Access with Collision Detection atau CSMA or CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance atau CSMA or CA. Nah, guna dari CSMA or CD atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau sering disingkat menjadi CSMA or CD adalah sebuah metode Media Access Control atau MAC yang digunakan oleh teknologi jaringan Ethernet. Dengan metode ini, sebuah node jaringan yang akan mengirim data ke node tujuan pertama-tama akan memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh node lainnya. Nah, lalu fungsi dari CSMI atau CA, Carrier Sense Multiple Access or Collision Avoidance, protokol contention pada jaringan yang bisa melakukan analisis kondisi jaringan untuk menghindari collision. GSMA or CA mengkonsumsi trafik karena sebelum ada data ditransmisikan, ia akan mengirim sinyal broadcast pada jaringan untuk mendeteksi skenario atau kemungkinan terjadinya collision dan memerintahkan semua perangkat untuk tidak broadcast. Lalu kita masuk ke layer 3 atau network layer. Nah, fungsi dari network layer ini adalah untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Lalu ada layer keempat atau transport layer. Nah, transport layer ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer transportasi data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Lalu ada layer kelima atau session layer. Nah, session layer ini berguna untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa contoh
protokol pada layer ini seperti NATBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NATBIOS atau NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NATBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager, ADSP Apple Talk Data Stream Protocol, PAP Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Talk. Lalu kita masuk ke layer 6 atau presentation layer. Nah, presentation layer ini digunakan untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redaktor atau redaktor software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network SELI semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protocol atau RDP. Nah, lalu kita ada di layer terakhir atau application layer. Application layer ini sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Baiklah, tadi merupakan penjelasan saya mengenai 7 layer OSI. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.